Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Raihan Maulana, saya sendiri, Hamid Edison Ayuni Puspitasari. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu yang berjudul dengan sistem operasi. Sejarah sistem operasi komputer. Seperti kita ketahui, sistem operasi yang umum digunakan oleh kebanyakan komputer itu terdiri dari 3 keluarga atau 3 kelompok, yaitu keluarga Microsoft Windows, keluarga Unix, dan keluarga Macintosh OS. Sedangkan untuk komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi yang berbeda-beda. Umumnya turunan dari sistem Unix yang dikembangkan oleh vendor seperti IBM AIX, HP UX, dan lain-lainnya. Jadi sistem operasi ini mengalami perkembangan yang dapat dibagi dalam 4 generasi. Yang pertama itu adalah generasi awal. Nah, pada generasi ini, perkembangan awal sistem operasi itu masih dilakukan secara manual. Dalam artian, belum munculnya ada sistem operasi yang secara otomatis. Yang artinya belum mendukung layanan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian. Nah, pada generasi kedua ini, sudah diperkenalkannya pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian, atau yang biasa disebut dengan batch processing system. Pada generasi ketiga, sistem operasi sudah mendukung layanan multi-user, multi-programming, dan batch processing system atau multitask. Dan pada generasi keempat ini sudah diperkenalkannya GUI, yaitu Graphical User Interface, yang artinya sistem operasi memiliki tampilan dan dengan bermodalkan mouse, end user dapat menjalankan aplikasi atau program atau piranti lunak. Nah, pada generasi selanjutnya diperkenalkanlah sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi. Yaitu ini adalah contoh sebuah sistem operasi berbasiskan website yang bekerja di dalam sebuah sistem operasi. Dan pada generasi selanjutnya diperkenalkan pula sistem operasi bergerak atau mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini hampir seluruh manusia memiliki PC dan mobile PC. Dikarenakan faktor harga yang selalu berubah dan kebutuhan manusia akan perangkat otomatis seperti PC, maka manusia menjadikan PC sebagai kebutuhan utama. Seiring dengan perkembangan teknologi PC pun dibuat ringkas agar dapat dijadikan sebagai piranti otomatis yang bergerak. Bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Perkenalkan, nama saya Ayuni Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya sendiri, yaitu Raihan Maulana. B. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, sistem booting. Sistem booting itu terjadi pada saat dimulainya menghidupkan sistem komputer. Pada tahap ini, OS akan mengecek dan menyimpan konfigurasi hardware seperti monitor dan memori internal. Yang kedua adalah manajemen proses. Inti proses yang ada di dalam memori utama adalah mengarahkan pengembalian program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh CPU. Selanjutnya, OS mengelola memori tersebut dengan memartisi lokasi memori dan urutan data dalam memori. Yang ketiga adalah manajemen memori. Fungsi OS yang lain adalah mengelola memori yang terdiri dari partisi per program dan virtual memory. Ini dapat dilakukan dengan mensimulasikan hard disk sebagai perluasan dari memori utama, mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada kapasitas fisik yang sebenarnya. 4. Manajemen file. Pengaturan dan pengaksesan file yang disimpan dalam penyimpanan sekunder juga menjadi tugas dari sistem operasi atau OS. OS ini membuat dan mengatur struktur direktori serta operasi-operasi terhadap file seperti copy, delete, rename, dan paste. Yang kelima adalah test management. Pekerjaan atau tes yang dilakukan oleh sistem operasi ini dapat diatur dengan pengaturan dan lain-lain. C. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama adalah sistem operasi Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface. US ini sudah banyak sekali digunakan oleh user sejak lama. Yang kedua adalah sistem operasi Linux. Linux merupakan kloningan dari Minix atau salah satu varian Unix. Sistem operasi ini sangat terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Linux ini disusun oleh
standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Macam-macam Linux antara lain Debian, Licorice, Sunburst, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sistem operasi Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel atau tidak harmonis untuk digunakan dengan komputer berbasis IBM. Mac OS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI. Yang keempat adalah sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi yang baru-baru ini muncul dan banyak dipakai oleh orang. Pada dasarnya, Android adalah US Linux yang dikembangkan dan dibuat untuk aplikasi mobile atau ponsel. Aplikasi Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri. Yang kelima adalah sistem Windows Mobile. Windows Mobile adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft untuk peralatan bergerak atau mobile. Pertama kali Windows Mobile muncul sebagai sistem operasi Pocket PC 2000. Yang keenam adalah sistem operasi BlackBerry. BlackBerry OS, sebuah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Richard Invention untuk perusahaan BlackBerry, garis smartphone untuk perangkat genggam. Baiklah, sekian presentasi dari saya dan dia akan dilanjutkan oleh kawan saya sendiri yaitu Hamid Edison. Baiklah, perkenalkan nama saya Hamid Edison dan di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ayuni Puspitasari. Di sini saya melanjutkan pada bagian sistem operasi berbasis teks dan GUI. Yang pertama ialah sistem operasi berbasis teks. Dari namanya saja, kita sudah bisa menebak karena menggunakan kata teks, memang benar sistem ini hanya berubah tampilan hitam dan isinya hanya sebuah teks yang berwarna putih dan tulisan yang sangat rumit untuk diartikan. Contoh dari sistem operasi yang berbasis teks diantaranya adalah Linux, SUSE, Blank-On, dan masih banyak lagi. Tetapi kebanyakan sistem operasi berbasis teks ini digunakan adalah pada Linux. Kelebihan pada sistem operasi teks ialah, yang pertama, tidak rentan terkena virus, yang kedua, jarang mengalami hang atau kerusakan, yang ketiga, yang pastinya gratis, yang keempat, open source atau terbuka, dan yang kelima, bisa dijalankan di dua sistem operasi yaitu teks dan GUI. Dan selanjutnya adalah kekurangan dari sistem operasi berbasis teks ini. Yang pertama, lebih rumit dipelajari daripada sistem operasi berbasis GUI. Penginstalannya tidak semua menginstal sistem operasi berbasis GUI. Yang kedua, hak aksesnya yang lebih membingungkan. Dan yang keempat, hardware dari vendor-vendornya yang kurang baik. Kedua, sistem operasi berbasis GUI. GUI merupakan singkatan dari Graphical User Interface, atau bisa dikatakan melakukan tatap muka secara langsung terhadap sistem operasi. Sistem operasi berbasis GUI ini sangat diminati oleh banyak para pengguna PC maupun laptop karena penggunaannya yang lebih mudah dan juga mudah untuk dipelajari walaupun tanpa ada yang mengajarkannya. Kelebihan dari sistem operasi GUI ini ialah lebih mudah untuk mengoperasikannya dan penginstalannya juga lebih cepat dan juga mudah untuk dipelajari. Dan yang ketiga, hampir semua aplikasi support dengan sistem operasi Windows yang berbasis GUI. Kemudian, kekurangan dari sistem operasi berbasis GUI, yang pertama itu lebih rentan terhadap virus. Yang kedua, butuh spesifikasi yang lebih untuk menggunakan sistem operasinya. Dan yang ketiga, lebih rentan terhadap kejahatan. Yang ketiga, sistem operasi yang digunakan pada handphone. Sistem operasi yang digunakan pada handphone itu memiliki berbasis GUI, karena sistem operasi dari handphone mirip dengan sistem operasi Windows yang membedakannya hanyalah dari segi tampilan maupun ukuran. Handphone ini juga memiliki sistem operasi, di antaranya adalah Android, Java, BlackBerry, Symbian, atau mungkin menurut pendapat kami sendiri sistem operasi yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan handphone yaitu adalah Android. Karena sistem operasinya yang lebih canggih daripada sistem operasi handphone lainnya. Namun, sistem operasi Android ini disebut hampir mirip dengan sistem operasi Symbian.
karena memiliki kelebihan yang sama persis, yaitu open source atau sistemnya yang terbuka. Baiklah, sekian dari presentasi kami yang telah kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dari kami kelompok 12. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.